Shalom. Kita masih semangat ya. Cuma Ibu Ros sudah duduk duluan. Diri dulu Ibu Ros. Oke. Belum capek kan? Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari Tuhan kami mau diam sejenak dari segala kesibukan kami, dan biarlah Engkau sendiri mau berbicara bagi kami. Hamba-Mu terbatas dalam persiapan maupun banyak pengetahuan. Itu sangat terbatas bagi Engkau. Tapi Engkau tidak terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau sendiri yang mau berbicara lewat hamba-Mu dengan hikmat yang hanya daripada-Mu. Engkau mau terangin hati dan pikiran kami. Engkau mau ambil alih seluruh asistensi kehidupan kami. Ruangan hati dan pikiran kami, ruangan ini, lalu lintas berpikir kami tertibkan di dalam nama Yesus. Setiap intervensi kuasa yang bukan berasal dari kami melarang dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah sendiri yang bekerja bagi kami, memberikan pengetahuan bagi kami yang jelas-jelasnya, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pilar terutama dalam rumah tangga adalah keluarga. Ayah, ibu, anak. Sebagaimana kalau kita tahu bahwa rumah pada waktu dibangun itu ada namanya soto rumah atau bumbungan. Nah, itu yang paling menentukan rumah itu mau dibawa kemana. Rumah itu mau seperti apa. Bagaimana orang-orang di dalamnya itu mengalami ketenangan, terdiri dari rumah itu sendiri. Oleh sebab itu, rumah sangat menentukan, dan arah rumah itu ada pada bumbungan rumah itu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana rencana Allah bagi keluarga Kristen, karena kita masih tetap dengan topik keluarga Kristen. Nah, hari ini rencana Allah bagi keluarga Kristen yang terambil dari Efesus 5 ayat 22 dan 6 ayat 1. Nah, kita akan baca beberapa ayat. Yang pertama Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 26. Yang berikut Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca silih berganti. Efesus 5, judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 6. Ayat 1, silakan Bapak Ibu jemaat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah begitu. Ayat yang kedua demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkanlah amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat yang kelima sama-sama, 2, 3, 4. Hai hamba-hamba, satu ayat lagi tambahan dari Kolose 3 ayat 21, demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan dari pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan aktivitas kita dalam kehidupan hari sehari-hari dengan mengaplikasi kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita,
untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara mengenai keluarga, itu nggak jauh-jauh. Ada ayah, ada ibu. Kalau sudah memiliki anak, ada anak-anak. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini sangat jelas, ya. Paulus mengingatkan kita dan kita perlu belajar dari kitab Efesus dan Kolose ini bahwa Bapak, ya, ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia tidak baik hidup seorang diri saja. Itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Bapak Ibu nanti bisa baca selanjutnya. Kenapa? Bukan berarti kalau ada orang yang tidak berumah tangga, tidak kawin, juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Justru orang yang tidak berumah tangga, Tuhan ingin supaya apa? Lebih lagi giat melayani Tuhan dan dipakai Tuhan. Paulus tidak berumah tangga, ya. Bukan berarti orang berumah tangga lebih baik, justru banyak masalah. Maka itu ada aturan yang hari ini kita akan bahas bersama-sama. Kenapa? Karena berumah tangga itu nggak mudah. Ada istri, ada suami, dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Bapak Ibu tahu magnet? Magnet itu ada kutub, ya. Ya. Jadi antara kutub yang satu dengan kutub yang satu itu punya daya tarik itu sangat kuat. Tapi kalau kita balik, bertolak belakang. Dia menentang. Dia nggak mau dekat. Seolah bermusuhan. Tapi di kutub yang lain, dia lengket. Kenapa? Inilah yang Tuhan inginkan. Bahwa dari dua kutub yang berbeda ini saling tarik menarik, dipersatukan oleh Allah, dan itulah yang Allah inginkan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu kita belajar dari dua kitab yang luar biasa yang ditulis oleh Paulus ini untuk mengingatkan kita bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, rencana Allah bagi keluarga Kristen. Fungsi anak-anak di dalam keluarga Kristen itu sendiri penting. Sebagaimana Efesus 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kenapa di dalam Tuhan? Orang tua di luar Tuhan bagaimana mesti ditaatin? Kalau orang tua di luar Tuhan, maaf, tidak pernah mengenal Tuhan. Apa yang diajarkan? Bisa saja itu sesuai dengan firman Tuhan, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Saya ingat waktu saya masih kecil, aduh, didikan kami orang Ambon tuh luar biasa deh. Kalau nggak pergi sekolah minggu, nggak dikasih makan hari itu. Dan biasa hari minggu itu makanannya enak-enak. Istilah perubahan gizi yang luar biasa. Ada daging bebek, ada daging ayam begitu ya. Semua tuh naik di atas meja. Ada ikan goreng, waduh, itu makan sepuasnya. Tapi kalau nggak pergi ke gereja, waduh, jangankan dekat meja makan, nggak boleh dekat sama sekali. Ini hukuman. Kenapa demikian? Bahkan bukan cuma hukuman nggak boleh dekat meja makan, rotan pun berbicara. Pantat-pantat itu pasti bengkak. Jadi kalau di sana tuh pagi-pagi tuh semua udah standby. Padahal maaf kata, jalan kaki itu seperti dari ya Pengasinan kemari lah. Itu jalan kaki ke gereja. Jadi semua berlomba, yo pagi-pagi tuh. Yang sana jalan, sekalipun gerejanya masing-masing beda-beda. Tapi semua udah keluar tuh, aduh udah jalan. Semangat. Semangat karena apa? Bukan karena makanannya, tapi karena di gereja juga
ada hadiah yang khusus, firman Allah. Bisa ya? Nah, inilah salah satu kelebihan orang-orang di daerah. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang kita yang di kampung, di kota? Nah, kita mesti lebih giat lagi, karena di kota ini, maaf, tantangan lebih berat daripada kita di kampung. Tantangan lebih berat. Keluar rumah, keluar pintu rumah, dari pagar satu langkah, udah ada cobaan. Iblis udah mengintip. Karena ingat, firman Tuhan katakan, iblis seperti singa yang mengaum. Bukan berarti singa ompong. Hati-hati. Iblis itu bukan singa ompong. Maka itu Yesus dengan tegas ajarkan kita berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena apa? Si iblis ini udah siap menerkam kita. Narkoba lah, pergaulan bebas, kenakalan, dan sebagainya. Mengintip kita di depan pintu. Bagaimana kita? Bukan cuma anak-anak. Bisa saya sebagai suami, bisa sebagai istri, juga diintip. Itulah cara iblis. Maka itu kalau kita nggak kuat-kuat di kota besar, maaf. Kenapa saya biasakan dan di sini selalu panggil siapa saja itu dengan kata sayang. Supaya apa? Jangan kita terbuai dengan kata sayang di luar sana yang kamuflase. Bohong besar. Begitu kita dengar sayang di sana, ih, orang itu sayang sama saya ya. Aduh, boleh juga nih. Hati-hati. Ini cara perangkap iblis. Tapi kalau kata sayang itu kita sudah mulai tanam di dalam keluarga satu sama lain, bukan berarti ada hal-hal negatif, tapi kita membiasakan hal positif. Banyak yang sekarang kami tanganin anak-anak yang tidak pernah mendapat kasih sayang. Saya tadi pagi kaget. Ada satu hamba Tuhan, maaf, yang luar biasa liarnya dan beringesnya, bisa bertobat. Dan dia mengenal Tuhan, itu luar biasa. Dari orang yang tidak mengenal. Kenapa? Inilah yang Allah inginkan. Iman tumbuh dari pendengaran. Nah, mari kita matikan pendengaran yang sia-sia. Kita timbulkan positif. Supaya iblis yang tadi mengintip kita tidak dapat menjebak kita. Tidak dapat menjerat kita. Itulah yang Allah inginkan. Oleh sebab itu, anak-anak di sini dengan orang tua yang takut akan Tuhan itu luar biasa. Allah punya keinginan bahwa orang tua yang takut akan Tuhan harus mendidik anak-anaknya untuk ada di jalan Tuhan. Maka itu di kota besar kita nggak bisa main-main. Keluar dari pintu, jeratan iblis sudah siap. Yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, jangan sampai jebakan iblis. Hai sayang, aduh, enak juga ya. Pertama kuping mulai naik kan? Karena apa? Iman tumbuh dari pendengaran, tapi serangan iblis juga dari pendengaran untuk membuat kita agak naik dikit ya. Baru iblis banting pelan-pelan. Begitu iblis banting, kita terjebak di dalam jebakan iblis, susah keluar. Sulit. Narkoba itu pertama, maaf, coba-coba. Sama aja kayak kita mulai ngerokok ya. Saya waktu mulai belajar ngerokok itu usia TK. Ibu pedagang, rokok yang paling dulu terkenal ada satu rokok. Itu biasa kalau rokok itu kalau beli satu bungkus dapat handuk kecil. Itu terkenal di Ambon. Saya colong satu. Ngerokoknya di mana? Umpetnya. Ini warung orang tua. Di bawah warung itu ada tong. Tong ini biasa ditaruh sampah. Kadang-kadang dibakar di situ. Karena kosong, masuk. Puspas, tanpa disadarin, ayah lewat, bapak saya lewat, dia lihat, ini ada asap keluar gitu ya, siapa yang bakar ini sampah di situ, kok nggak ada orang yang awasin gitu kan? Kalau ada yang bakar berarti mesti ada yang awasin.
Dia ngintip. Woi, ngapain? Wih, kaget. Aduh, mau buang nggak bisa kan? Di tangan. Akhirnya, iya Pak. Coba. Iya Pak. Waduh. Tapi ayah saya tuh luar biasa. Dia nggak langsung hajar gitu ya, pukul mulut-mulut. Kamu itu udah berapa batang kamu ambil? Ayo keluar dari situ. Tanggung Pak, tanggung. Matiin. Besok jangan buat lagi. Besok buat lagi. Akhirnya rokok yang ketengan, biasa ya kalau jual kan batangan ketengannya, gak ada lagi yang ketengan. Ada yang ketengan disimpan. Orang datang baru, ibu jual kan, mulai cari apa? Ranting kayu. Sadis. Ranting kayu kan beda ya, bakar kayu. Ada panas-panas gitu ya. Aduh, langit-langit mulut kayak kebakar. Saya bilang, ada lagi. Daun kering. Aduh. Itu belajar ngerokok. Pertama coba-coba. Begitu sudah coba-coba, gak bisa lepas. Maka itu saya bingung kalau sekarang ada orang bilang begini, iya saya ngerokok sih iseng-iseng, saya gak dapat nikmatnya. Saya bilang, salah kamu merokok. Bisa? Mesti nikmati dan bertobat. Karena kalau kami ngerokok, asap itu kalau bisa jangan keluar. Enakan masuk. Rusak nggak paru-paru? Paru-paru rusak. Tapi kalau memang nggak ada rasa nikmatnya. Apa yang dinikmati kan gitu ya? Nikotinnya nggak masuk, cuma sampai di mulut aja. Gigi-gigi hitam sih iya, kan gitu ya? Karena apa? Nikotin cuma hanya di mulut, gitu ya. Maka itu begitu stop rokok, waduh berjuang. Coba dengan usaha sendiri nggak bisa. Tapi begitu Tuhan ubah, wah, sekarang bau rokok aja pusing. Bisa ya, Bapak Ibu? Ini yang Allah inginkan, bahwa kita orang tua punya pengalaman itu, kita didik anak-anak kita untuk berada di jalan Tuhan. Jangan mengotori tubuhmu dengan hal-hal yang mendukakan hati Allah. Karena tubuh ini adalah bait Allah, tempat diamnya Roh Kudus. Ini yang Allah inginkan dari hidup kita. Nah, oleh sebab itu waktu kita mendidik anak kita ada di jalur dan rel garis rencana Allah, Allah berkenan. Maka itu anak-anak yang punya orang tua takut Tuhan, lewat orang tua. Jadi kalau mau lihat orang tua, sebenarnya lihat aja anak-anak. Maka itu ada pepatah katakan, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jangan kaget kalau anak-anak kecil sekarang udah pegang rokok. Karena apa? Dia lihat papanya pegang rokok. Terus kalau kita lihat anak-anak kecil udah ngerokok, lucu ya. Apalagi ada kopi. Suka lihat begitu kan? Saya kalau lihat begitu, saya kasihan kalau ada orang yang ketawa. Bayi duduk bersila di atas meja, kopi di tangan kiri. Aduh. Satu sisi lucu, satu sisi anak kita membuat dia rusak. Ingat, nikotin itu berbahaya. Sama, narkoba juga seperti itu. Kita coba-coba. Saya dulu ingat begitu nakal-nakal, ganja itu coba. Aduh, gitu ya. Habis itu ganja itu sebenarnya bumbu masak, membuat kita nikmat makan. Tapi coba, waktu kita lapar kita tahan, akhirnya kepala mulai begini, ketarik, saraf-saraf di bagian kepala yang kecil itu rusak. Itu efek ganja. Tapi kalau kita makan, badan kita jadi sterek, jadi sehat. Nah, mau pilih yang mana nih? Coba-coba ganja, makan yang banyak, overweight, atau rusak saraf-saraf? Tetap Tuhan tidak inginkan. Tuhan ingin kita
sehat apa adanya. Inilah anak-anak. Anak-anak itu harus takut akan Tuhan dan ada di tengah-tengah keluarga yang takut Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka di bumi, tanah yang dijanjikannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di poin pertama ini, fungsi anak-anak di dalam keluarga Kristen sendiri itu adalah anak-anak yang taat dan takut akan Allah. Ini yang Allah inginkan. Anak-anak kecil harus diajar untuk menaati dan menghormati orang tua mereka dengan didikan dan dilatih dalam Tuhan. Ingat, gereja sekolah minggu itu cuma melengkapi. 1 kali 24 jam anak itu ada di mana? Di rumah. Apa yang orang tua lakukan? Anak-anak itu menjadi contoh. Mau kata kasar, mau kata manis, ada di anak-anak. Kemarin kaget, di mana ya? Oh, ada di satu ruang tunggu. Ibu Ros langsung bilang, itu anak-anak itu bilang kata-kata kasar itu dia ngerti enggak? Sambil bercanda ketawa-ketawa di situ, anak-anak kecil. Saya bilang, ya itulah zaman. Ada ibunya, bapaknya sebelah. Bagaimana coba? Mendukakan Allah atau membuat Allah senang? Jadilah surat Kristus yang terbuka. Dengan kehidupan kita, kita menjadi contoh dan teladan untuk orang lain. Nah ini, jadi anak-anak kecil itu kita mesti didik. Sebagaimana firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 24, 22 ayat 6 demikian bunyinya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Didikkan orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Gak apa-apa pakai rotan. Memang kalau orang Sumatera lihat rotan gak mau. Saya didik anak-anak saya keras. Mertua kabur dari rumah karena mertua orang Sumatera. Ih, itu menantu gak senang kami ada di rumahnya. Saya bilang, mah bukan begitu. Kami orang Ambon didik anak itu keras. Karena ini kota besar. Kalau salah didikan, waduh, keluar rumah mana kita tahu apa yang terjadi dengan mereka di luar. Kan begitu ya. Bahaya menanti. Nanti kalau sudah terjadi bahaya bagaimana coba? Telat. Untuk mengubah sesuatu yang udah rusak. Gelas kalau udah pecah, udah retak, kita tempel lagi, udah gak sempurna. Tapi mari kita jaga gelas itu dengan baik, supaya jangan jatuh atau saling senggol. Coba kalau kita datang bertamu ya, terus ada gelas yang disajikan kepada kita untuk kita minum. Buatlah kopi atau apa, tapi gelas itu sumbing. Bagaimana perasaan kita? Bapak Ibu terima nggak minum? Kalau kami orang Ambon nggak. Ini tuan rumah nggak sopan nih, mau bunuh kita ya? Pasti begitu. Karena apa? Gelas bekas pecahan itu tajam. Saya kalau lihat begitu, saya kadang-kadang putar, saya nggak sentuh. Karena apa? Saya mau juga didik tuan rumah, supaya tuan rumah tahu bahwa apa yang dia sajikan itu sebaiknya harus yang terbaik. Karena tamu itu adalah raja. Dan waktu kita menyiapkan sesuatu buat tamu, sebenarnya kita diberkati. Karena waktu tamu itu minum, ya, diangkat air. Tuhan terima kasih atas air ini, berkati tuan rumah yang boleh sajikan. Dia minum. Sebenarnya kita tuan rumah diberkati. Ya, padahal cuma segelas air. Itu ada firman Tuhan. Jadi siapapun, dulu saya suka taruh air sama kendi di depan. Karena saya waktu masuk ke daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa, saya lihat bagus juga. Ada kendi, ada gelas. Jadi siapa saja yang lewat, yang aus minum.
Cuma yang sedihnya itu gelasnya cuma satu. Tapi kalau di daerah-daerah Jawa tertentu nggak ada gelas, jadi minum dari corongnya itu. Tapi mereka cara minumnya juga bagus. Kalau saya nggak bisa begitu, mesti rapat. Waduh, orang lain minum bahaya kan? Tapi kalau mereka ini contoh aja. Tapi saya mau katakan, ini hal yang baik juga. Supaya kita perlu ikut. Anak-anak yang sudah lebih besar sekalipun sudah menikah harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua. Efesus 6 ayat 2 katakan begini. Hormatilah ayah dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Janji firman Tuhan, taatilah orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan. Tanah ini serem. Tanah ini panas. Tanah ini ganas. Kalau kita tidak taat kepada orang tua, tanah ini menjadi bumerang buat kita. Apa saja yang kita lakukan, kita tidak bisa menikmati. Damai sejahtera itu hanya ada dari Allah kepada kita. Dan orang-orang yang takut akan Allah, ya, yang menghormati orang tuanya, tanah itu menjadi tanah yang subur. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, diberkati. Jangan pernah takut. Saya dulu nakal. Saya anak yang paling brengsek. Saya mau datang ke Jakarta, ibu saya mau bunuh. Untung 10 pisau itu yang saya lempar kepada beliau, nggak mempan satu pun. Meleset. Saya pikir jago main pisau gitu kan? Enggak. Begitu bertobat, Tuhan ampuni saya. Nyesal telat. Coba kalau waktu itu ibu kena pisau, mati, meninggal, apa yang terjadi? Waduh, hukumannya lebih parah lagi. Begitu saya bertobat, satu-satunya yang saya ingat apa? Tuhan, ampuni saya. Kalau Engkau bisa membuat saya seperti ini Tuhan, saya juga ingin ibu dan saudara-saudaranya saya. Akhirnya orang tua kami berdua, kami yang layani. Mau nikah, saya nggak tahu ibu saya dapat alamat dari mana. Kucuk-kucuk datang. Kesempatan dilayani. Begitu 2 malam dari tempat tidur meluncur ke bawah kolong, udah kayak ular. Wah. Itulah cara Tuhan. Dan disitulah berkat Tuhan mulai mengalir. Karena apa? Saya cuma katakan, kehendakmu yang jadi Tuhan, jangan kehendak saya. Itu orang yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya, diberkati. Amin. Itu paling penting. Nah, poin ketiga dari bagian yang pertama ini, anak-anak yang menghormati orang tuanya akan diberkati oleh Tuhan di dunia ini dan di dalam kekekalan. Efesus 6 ayat 3 dikatakan begini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi, di tanah yang diberikan. Tapi kalau anak-anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya, kita lihat aja hidup mereka. Sulit. Apa yang mereka kerjakan, bahkan kekayaan yang mereka punya, hanya penghias saja. Dia mau nikmati, gak bisa menikmati. Hanya seperti aksesori aja, pakai bosan. Tapi kalau kita menghormati kedua orang tua kita, jangan takut. Damai sejahtera itu mengikuti kita. Kata damai sejahtera itu tidak dapat diberikan oleh dunia yang fana ini, hanya diberikan oleh Allah. Tenang, ada sukacita. Maka itu saya bingung kalau ada orang yang tidak betah di rumahnya. Kalau tanya saya, setelah mulai saya bertobat, saya paling betah di rumah. Begitu nikah, istri bilang begini, kamu kok ini kan hari libur, ayo dong. Enggak. Saya lebih enak di rumah, menikmati rumah. Tapi dengan berjalan bertambahnya usia, saya pikir boleh juga. Waktu ini singkat. Besok saya nggak tahu masih ada mendampingi istri dan anak-anak atau tidak. Ya udah, capek pun jalan. Ayo nikmati. Tapi sebenarnya damai sejahtera itu sudah membuat tenang. Membuat ketenangan yang tidak bisa dimiliki oleh dunia ini. Bukan harta, bukan.
Tapi itulah sukacita dari Tuhan. Ini paling penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang kedua, ya, rencana Allah bagi keluarga Kristen, fungsi istri di dalam keluarga Kristen. Istri adalah tunduk. Kata tunduk ini bukan tanduk. Tapi ada istri yang begini, bukan istri itu yang mendampingi, ya, yang menjadi pendamping, tulang rusuk, yang menopang, tetapi pengerongrong. Ini bahaya. Kalau ada istri yang tidak takut akan Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, tunduk kepada suami, bukan tanduk, hati-hati. Tunduk itu bukan berarti apa kata suami kita ikut. Kalau suami itu takut akan Tuhan, ikuti apa yang memang suami katakan. Kalau suami bilang di rumah, di rumah. Jangan juga begini, suami bilang hari ini kan hari Minggu, gak usah ke gereja, kita di rumah aja. Ntar kan kita siap-siap bawa anak-anak berenang. Pilih mana ibu-ibu? Bilang sama suami, Pak, 1-2 jam kita duduk di rumah Tuhan itu lebih indah, lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari lebih baik. Di mana? Di pelataran rumah Tuhan. Itu indah. Karena itu yang Tuhan inginkan. Habis itu, Pak, setelah 2 jam kita mau kemana, Pak? Sampai pagi juga nggak apa-apa. Bisa ya? Tapi jangan juga istri karena saking tunduk, Pak, iya deh, boleh Pak. Hati-hati. Ini berarti jebakan maut sudah mengintip. Si Boli sudah mulai. Iya. Hawa itu jatuh karena bisikan. Makan. Matamu akan terbuka. Kamu akan mengerti siapa Allah. Makan dia. Udah makan dia rasa enak. Dia berikan juga buat suaminya. Dam. Dad, ini enak Dad. Coba Dad. Adam makan juga. Enak juga. Begitu sampai di sini, baru dia sadar. Tapi udah tanggung. Mau keluar, susah kan? Telan juga. Akhirnya tuh banyak pria ada, tapi saya nggak ada tuh. Bingung juga ya. Apa karena nggak ada suara bagus kali ya? Bisa? Itulah jebakan iblis. Mulai dari bisikan-bisikan kecil. Mestinya Hawa bilang apa? Please, sorry ya, itu larangan, gak boleh. Ikut. Maka itu kita istri, kata tunduk itu bukan tanduk ya. Tapi tunduk juga bukan berarti kepada hal-hal yang negatif. Tunduk ke hal-hal yang positif, sesuai firman Tuhan. Karena apa? Waktu kita tunduk kepada suami, itulah firman Tuhan. Karena suami ini adalah kepala, wakil Allah di dalam dunia. Kita tunduk supaya berkat mengalir. Jadi kalau suami katakan, Mak, jangan dulu beli TV yang bagus, Mak. Yang itu aja sudah cukup. Istri saya bagus nih, dia lakukan firman Tuhan. Itu TV rusak. Tadi saya coba lihat, teknisinya masih ada nggak ya? Jadi kami tuh nggak nonton TV. Yang penting pakai buat layar monitor kita, itu lebih penting daripada nonton. Jadi saya pikir perbaikilah supaya bisa di sini layar yang gede ya. Karena memang itu nggak jadi kebutuhan. Dan istri saya taat. Padahal kalau mau tanya, Pak boleh dong ada biar kita ya makin betah lagi di rumah. Nggak ada TV aja udah betah, bagaimana ada TV? Jangan-jangan bukan betah di rumah, tapi betah di depan TV. Lupa lagi Tuhan. Tapi istri saya memang tahu diri. Tuhan nomor 1. Bangun pagi-pagi cari dulu hadirat Allah, kirim renungan, baru yang lain. Bahkan saya bilang, udah lanjut. Kamu mau apa? Saya urus deh. Kan gitu ya. Jadi ingat, ini saling mendukung satu sama yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Istri memperoleh tugas yang diberikan Allah untuk membantu dan tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan begini. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan segala sesuatu. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan istri-istri. Supaya kita mempunyai tanggung jawab. Kewajiban kepada suami meliputi kasih, hormat, bantuan, sukacita, sikap tunduk. Mengembangkan roh yang lemah lembut tentang dan jadi seorang ibu yang patut dan dihormati oleh anak-anak. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi kalau ini enggak, bagaimana anak-anak mau dengar-dengaran kepada orang tua? Umpamanya ayah kasih nasihat kepada anak A, ibu bilang, gak apa-apa, kamu pergi aja, nanti ibu yang ngomong sama papa. Gak boleh. Ini bukan sikap tunduk, tapi sikap nanduk. Karena apa? Supaya anak-anak itu dengar sama dia, sama ibu. Jadi ya udah, kalian nanti mama yang bertanggung jawab. Gak boleh. Harus kita punya komitmen. Kalau peraturan yang sudah dibuat oleh ayah, harus kita sama-sama jalankan itu. Kalau enggak, anak akan berpihak kepada satu pribadi, ibu. Dan akhirnya dia nggak dengar sama ayah. Apa yang terjadi? Besok-besok begitu ayahnya menegur dia, Pak, aku ini udah gede ya Pak, Bapak mau apa? Bapak mau? Ayo kita adu dulu. Wah, bahaya. Bisa ya? Kalau sampai udah begitu, itu bahaya. Gak ada lagi tempat bagi kita, apalagi di hadapan Allah. Allah bilang begini, ya neman, ya neman. Maka itu maaf, saya gak mau punya anak laki karena saya udah tahu saya brengsek. Besok-besok kalau ada anak laki, padahal istri bilang gini, anak laki dong. Jadi kalau ada ular kita suruh dia di hutan, kita lepas, tangkap ular. Saya bilang dia aja takut ular, suruh tangkap ular, kan gitu ya. Kemarin ada ular itu, ular cincin itu, bunuh. Saya bilang jangan bunuh. Ular juga penting kan? Iya, kalau nggak ada ular bagaimana? Waduh bahaya. Bunuh. Dia takut ular tapi mau punya anak laki. Saya bilang bukannya anaknya nanti tangkap ular, ular yang tangkap anaknya. Begitu ular udah terkam, apa yang terjadi coba? Iya kan? Ini bahaya. Saya nggak mau punya anak laki. Karena saya tahu saya nakal. Daripada saya melayani Tuhan nakal dan stres, waduh, bahaya. Nah ini ketundukan istri. Jadi tunduklah seorang istri kepada suami dilihat oleh Allah sebagai bagian dari ketaatannya kepada Yesus seperti kepada Tuhan, juga kepada suami. Galatia 3 ayat 28 demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada seorang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Suami, istri, anak-anak kita adalah milik Tuhan. Tuhan memberikan suami adalah kepala bagi istri dan anak-anak. Komando, satu komando, jangan ada dua komando. Begitu ya. Kalau saya kemana-mana selalu bawa istri. Kadang-kadang orang pikir begini, Payan ini nyentel di bawah ketek istri ya. Bukan. Istri saya nyentel di bawah ketek saya, karena dia takut kalau saya kemana-mana sendiri. Dia nggak betah di rumah, jadi ikut. Kalau teman-teman hamba Tuhan lain nggak mau, istrinya kumpul-kumpul gitu ya. Karena apa? Takut belangnya kebuka. Kalau saya terbuka apa adanya. Karena apa? Saya udah diperbaharui. Waktu saya diperbaharui, inilah saya. Saya menjadi surat Kristus yang terbuka. Tidak ada lagi yang tertutup. Menyenangkan hati Tuhan. Apalagi hati istri. Jadi tidak ada lagi apa? Dusta di antara kita. Tapi apa? Terbuka. Line senyum-senyum. Itu yang paling penting. Aduh, ini ada istri kan, jadi perlu
Khotbah itu memang sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang pura-pura. Ada istri teman saya, begitu dia berkhotbah, istrinya udah berdiri di belakang, sengaja pegang sapu. Begitu istrinya khotbah, dia angkat gagang sapu, dia turun lagi. Jemaat bingung. Ini Pak Pendeta, Pak Gembala ini kalau dia berkhotbah dia suka lihat ke belakang. Begitu dia lihat ke belakang, nada KKR-nya jadi turun. Begitu dia ngintip ke belakang, Ibu Pendeta pegang sapu. Ternyata Ibu Pendeta lagi angkat begini, nggak sadar. Jemaat ngintip. Aduh, jemaat jadi takut. Untung Ibu Ros nggak begitu. Dia senyum-senyum aja. Habis nggak pernah pegang sapu, ya? Oke, itu sedikit intermezzo buat kita. Jadi mari, jadilah istri yang mendampingi suami dimanapun. Apa kata suami, tunduk dan lakukan supaya berkat-berkat Tuhan kita akan peroleh. Tapi ingat, suami juga jangan sewenang-wenang. Dengan otoritas yang Allah berikan kepada suami, terus menekan istri. Istri udah tertekan, gak ditekan juga udah ditekan, gitu ya. Jadi jangan lagi kita menekan. Kalau tanya dia stres. Tapi istri bangga kalau suami bisa maju. Itu keinginan semua istri, termasuk istri saya. Tapi saya suka ngerem. Enggak. Kamu enggak. Jadi stres dia sendiri. Bisa Bapak Ibu? Nah, istri saya itu senang ada di dalam tekanan stres, supaya dia lebih bergumul dengan Tuhan. Yaitu seperti kita, istri bilang apa? Malaikat tanpa sayap, memberikan roda 4 buat dia bisa masuk keluar gang-gang. Inilah satu contoh. Kenapa? Karena istri yang tunduk. Memang rencana dia bagus sih, mau jual suaminya punya mobil, supaya mengganti namanya dengan nama istri gitu ya. Saya sih no problem, itu lebih baik, ya kan? Tapi saya kasih solusi. Sayang, kalau kita jual ini kaki kita kemana-mana bagaimana? Mau pakai roda 2, silakan. Hujan panas siap. Usia kita bukan muda lagi kayak dulu kan? Kamu mau yang model bagaimana? Kita berdoa. Aduh, saya tertarik tuh. Mobil yang pantat tepos tuh. Aduh, apa tuh? Mobil apa tuh? Itu loh. Aduh, mobil nggak ada pantatnya bagaimana gitu ya? Buat saya agak lucu-lucu gitu. Tapi ya udah, karena keinginan istri, namanya kepala kan, suami. Cuma tugasnya berdoa, Tuhan, kehendakmu yang jadi atas keinginan istri saya. Kalau itu baik, kehendakmu yang jadi. Kalau itu tidak baik, jangan. Dapat, begitu dapat, ternyata Tuhan masih cinta sama saya. Apa yang saya ingini jadi kenyataan juga. Saya bilang ya senyumlah sama Tuhan. Karena apa? Tunduk. Tapi coba kalau ambisinya, kendaraan kita jual, bagaimana kita operasional? Ada banyak orang yang butuh ditolong, ada banyak orang yang butuh ditanganin, ada banyak orang yang butuh mengenal Tuhan, terhambat. Tapi akhirnya bisa satu ke sana, satu ke sini, jalan. Bisa ya? Nggak ada lagi bilang, waduh, tajur halang, hujan, panas, gitu ya, becek, banjir, nggak ada. Kalau udah dalam mobil hanyut sama mobil nggak apa-apa kan, lebih baik kan? Nanti ada orang bilang, ih ada ibu-ibu hanyut sama mobil. Puji Tuhan. Berarti apa? Tuhan memperhatikan kita lewat orang lain. Waktu orang katakan begitu, doa enggak? Doa, berarti Tuhan mengasihi kita. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini perlu. Sebagai ibu-ibu harus taat dan tunduk. Ya, bukan kepada suami tetapi kepada Allah. Lewat suami kita tunduk, menyenangkan hati Allah. Allah lihat, itu ibu ya, luar biasa pengabdiannya. Baru sama manusia suaminya, bagaimana sama saya? Dan Bapak Ibu ingat,
Suami sukses itu karena ada istri yang takut dan tunduk kepada Tuhan. Tapi kalau istri tidak tunduk dan taat kepada Tuhan, jangan pernah pikir rumah tangganya akan diberkati. Saya bersyukur dapat istri orang Sumatera yang maaf kata. Kemarin ada salah satu dokter bilang, kalian ini sama-sama sumbu pendek, gitu ya. Istri saya bingung, apa itu sumbu pendek? Dia bilang, apa itu? Emang kita ini sumbu pendek? Saya bilang, iyalah. Baru itu dokter, karena dokter orang Indonesia Timur juga, dia bilang sumbu pendek itu maksudnya seperti ini, Bu. Komfor kita kalau di kampung itu komfor minyak tanah, tahu ya? Kalau sumbunya pendek bagaimana kalau dibakar? Ya? Apa, Bu? Gak nyala, oke. Tapi yang paling bahaya, mudah meledak. Dulu suka kebakaran kompor minyak tanah begitu, meletus. Maka itu kita suka siapin karung goni. Karung goni itu buat keset kaki itu siap-siap. Jadi kalau kompor itu meledak, gak usah panik. Celup itu karung goni, tutup, mati. Bisa ya? Saya pikir itu paling berbahaya. Tapi sekarang paling bahaya gas juga. Tapi nggak ada bahaya. Semua yang penting kita tahu. Bisa ibu-ibu? Jadi waktu dia bilang, kalian berdua ini seperti sumbu pendek. Kenapa? Orang Sumatera tuh cepat panas, gitu kan? Mudah meletus-meletus, berapi-api kan? Meledak-meledak. Orang Ambon juga begitu. Ternyata di muka kalian berdua ada sukacita. Ini orang lain loh. Tapi mereka lihat kita. Begitu keluar dari ruang dokter, istri saya senyum-senyum. Hebat ya, dia lihat kita aja ada sukacita, ada damai. Saya bilang bukan kita, tapi ada siapa? Yesus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tinggal diam. Bisa Bapak Ibu? Inilah kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Jadi orang melihat kita aja, kita nggak ngomong apa-apa aja, dia bilang, saya takut loh kalian kayak sumbu pendek. Komfor tuh kalau sumbu pendek begitu kita nyalain di kampung suka meledak. Terus istri saya begitu keluar, kenapa? Iya, kalau sumbu pendek itu bakar cepat, mana yang ini meledak. Nah kita nih panas, kiri kanan panas. Tapi dia lihat kita aja, dia ada damai. Coba, Tuhan inginkan kita seperti itu. Jadi di dalam rumah tangga, suami istri kemana aja ada berkat tersendiri. Kalau kita takut dalam Tuhan. Istri hormati suami, suami juga hormati istri. Seperti apa? Poin yang ketiga. Mari kita lihat. Poin yang ketiga, fungsi suami di dalam keluarga. Suami adalah kepala. Bukan sewenang-wenang. Tapi menjalankan fungsi. Di sana ada apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, yang mengayomi istri dan anak-anak hidup dan taat dalam Tuhan. Maka itu kalau kita mau supaya istri kita mendoakan kita dimanapun kita berada, ya, hati-hati loh bapak-bapak, sama kayak saya. Saya pernah pergi pelayanan tapi karena memang orang batalin, saya pikir dulu nongkrong lah di kedai kopi. Istri saya tahu di rumah nggak? Tahu. Karena hubungan dia baik dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu. Ditanya, tadi kamu di mana? Pelayanan. Ah, yang benar. Bisa ya? Iya, pelayanan. Bohong-bohong kecil, karena mau menikmati hidup sementara kan? Karena istri kebetulan gak ikut gitu ya. Istri bilang, kamu tuh ngaku aja. Tuan rumah itu kan telepon ke saya. Bohong nggak? Bisa bohong nggak? Nggak bisa. Tuan rumah kan telepon, Bu Ros, Pak Yan, kami batalin tadi ya, udah di jalan. Udah sampai di rumah belum? Kok belum nyampe ya Bu ya? Oh, barangkali macet kali. Jadi terus gimana? Pengakuan dosa. Iya, tadi saya buru-buru ya, menikmatilah kopi secangkir dulu lah. Sama siapa? Ya sendirilah.
Bisa? Hati-hati. Istri, anak nggak lihat di rumah, tapi yang lihat siapa? Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Datang pertolongan dari siapa? Tuhan. Tuhan melihat. Dia tidak memejamkan matanya. Yaneman ada di kedai kopi mana? Salah kamar itu. Kamu kemana? Bahaya. Jadi kalau istri yang takut akan Tuhan, jangan takut. Tuhan kasih tahu. Suami juga takut akan Tuhan. Mari hormati istri. Dengan apa? Jangan neko-neko, lurus saja. Pulang pasti bawa berkat deh. Tapi kalau mulai neko-neko, ingat ya, Tuhan minta dari kita nggak banyak, bukan harta kekayaan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekayaan, dengan harta, cuma hati. Waktu hati kita bercabang, Tuhan tahu nggak? Oh ya teman, nih. No. Ini berkat nih saya udah siapkan. Enggak lah. Akhirnya kita seperti bangsa Israel yang tadinya 40 hari masuk tanah perjanjian, jadi berapa? 40 tahun. Cuma berputar-putar di padang gurun. Kita mau seperti itu? Bertobat. Jangan. Sebagai suami mari kita taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang terbaik. Kalau istri bilang, Pak, jangan dong Pak, anggur buat perjamuan bukan minum 2 gelas. Duduk diam-diam lagi di jiku kamar situ. Aduh, bahaya nggak? Itu hati-hati, si boli sudah mulai mengintip. Gak apa-apa, baru 2 gelas. Besok tambah nggak 3 gelas? Besok tambah nggak 4 gelas? Begitu jadi 1 botol, mulai jalan sama botol miring. Terus hidup mulai bagaimana? Gak lagi takut akan Tuhan. Karena apa? Jadi terbiasa. Tapi mari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan, kita lakukan sesuatu dalam rumah tangga kita. Berkat Tuhan itu ya dan amin. Apa yang kita mau? Jangan pernah takut. Saya ingat waktu kami masih dikontrakan, istri saya lihat mobil, dia pegang mobil itu dan dia berdoa dalam hati, Tuhan, satu waktu saya akan punya kendaraan seperti ini. Tapi teman hamba Tuhan dia katakan apa? Ibu Ros, jangan dekat-dekat mobil itu, nanti mobil itu bunyi. Miskin. Orang itu miskin, tapi kami berlimpah harta dan Tuhan berkata. Ini hati-hati, hamba Tuhan loh. Bukannya dia diberkati, dia masuk ke pelosok sana. Dengan hidup kami di ibu kota, mana yang lebih enak? Hidup di ibu kota penuh tantangan dan pergumulan, tapi berlimpah kita. Bayangin istri saya pulang sambil ngomong dan keluarkan air mata. Masa si Anu bilang, awas jangan dekat-dekat mobil. Ya saya pikir, kenapa? Begitu saya jauh, dia bilang, nanti mobilnya bunyi, miskin. Saya bilang, Tuhan berkatilah orang. Bisa Bapak Ibu? Ini satu contoh. Tapi mari kita tunjukkan. Orang takut akan Tuhan bukan kata-kata negatif, tapi positif. Jangan. Hari ini kita lihat orang itu tukang sapu. Hari ini kita lihat orang itu pemulung. Besok bisa jadi orang penting gak? Wow. Saya gak pernah nyangka saya bisa ketemu dengan presiden yang kesekian. Begitu Gus Dur naik jadi presiden, kami dipanggil ke istana. Tuh ilah, anak jalanan masuk istana. Apalagi diundang ke Israel. Musa aja gak masuk, anak jalanan masuk tanah perjanjian. Ini luar biasa. Itu gak pernah mimpi.
Tapi orang yang takut akan Tuhan, apa yang kita mau Tuhan siapkan. Amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagian pertama dari poin yang ketiga ini, menyediakan kebutuhan rohani dan kebutuhan rumah tangga bagi keluarga kita. Rohani dan rumah tangga itu tugas dari suami, bukan dari istri. Jadi kalau suami bekerja, tugas suami memang cari nafkah buat istri dan anak. Bersyukur kepada Tuhan kalau istri kita membantu kita. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Saya bersyukur kalau Ibu Ros mendampingi saya dalam pelayanan. Dan saya tahu jasanya lebih besar. Karena dia apa? Mendampingi saya, dan bukan cuma mendampingi, tapi mendoakan. Akhirnya berkat itu kita lihat, kita sama-sama meraih dan bisa menikmati bersama-sama dengan anak-anak. Ini luar biasa. Sekarang bingung, ini usia kita makin bertambah, bagaimana ya? Saya bilang, iya, tambah aset buat apa? Kita pergi bagaimana anak-anak? Bisa nggak urus? Jangan jadi bumerang lagi. Lebih baik kita habiskan, ya kan? Masuk panti jompo, ya sudah, anak-anak kita biarkan. Masing-masing punya hidup kan? Hai-hai aja kan? Enak nggak? Nggak enak juga, kita mesti bijaksana. Bisa Bapak Ibu? Marilah, jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua dikatakan, kasih perlindungan dan perhatian untuk kesejahteraan, sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Efesus 5 ayat 25 itu sampai 23. Saya baca ayat 25 aja. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ini paling penting. Jadi kalau suami harus bertanggung jawab. Saya katakan buat orang di luar sana, kalau mau ganggu istri dan anak saya, lebih baik you ganggu saya. You buang pup di muka saya nggak peduli. You maki saya, nggak peduli. Tapi jangan coba-coba ganggu istri dan anak saya. Hadapi saya. Mau dia siapapun, saya nggak takut. Karena saya kepala rumah tangga, harus membentengi istri dan anak-anak. Bukan harus sembunyi di bawah ketek istri. Kamu maju aja. Oh enggak. Itu kebalik. Itu namanya bapak rumah tangga. Bukan ibu rumah tangga, tapi bapak rumah. Hati-hati kalau ada suami yang begitu, berarti udah balik posisi. Bisa ya? Bukan berarti saya nggak suka cuci baju kotor. Saya senang cuci baju kotor. Bukan berarti saya bapak rumah tangga. Saya bapak, kepala rumah tangga, bukan bapak rumah tangga. Kepala rumah tangga dengan bapak rumah tangga itu beda. Yang jadi rumah tangga siapa? Ibu. Maka itu di mana-mana pekerjaan ibu apa? Istri. Ibu rumah tangga. Kalau bapak rumah tangga kerjanya apa? Coba. Berarti kebalikan. Enggak boleh posisi itu dibalik. Posisi tetap. Suami itu jadi komandan, wakil Kristus. Nah, yang ketiga, hormatilah pengertian, penghargaan, dan pemerhati. Ingat Bapak Ibu, suami-suami, istri kita mengandung 9 bulan 10 hari. Dia bawa perutnya yang gede kemana-mana. Ya, dia mesti urus rumah tangga. Ini memang tugas istri. Terus kita datang, masa kopi aja kita susah bikin. Mau makan pakai disuruh lagi. Ambil makan, Mak. Waduh. Tuhan senang nggak? Tuhan nggak senang. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Kerjasama. Kalau istri kita sibuk, ya kita ladenin sendiri. Bukan berarti tunggu diladeni. Ada lagi yang istri-istri lebih sadis lagi. Kasih makan suami kayak kasih makan kucing. Pak, itu semua udah di meja ya, tinggal makan-makanlah. Enak nggak? Halo, istrinya nongkrong di luar dengan tetangga. Baik nggak? Nggak baik. Orang lihat begitu orang sedih.
Itu nggak jadi contoh. Tapi mari kita dampingi sama-sama. Bila perlu makan sama-sama. Maka itu istri saya kalau keluar, dia mau makan sendiri, dia kepikiran, ini suami saya udah makan belum ya? Kalau saya suka begitu, kalau ada berkat, keluar yuk. Kemana? Cari aja yang bisa kita nikmati. Padahal udah nggak makan lagi kan? Keluar. Kenapa? Menyenangkan hati sesama itu paling penting. Daripada egois, mementingkan diri sendiri. Senang hujan-hujan begini duduk di kedai kopi lah. Apalagi ketemu 1-2 teman kan, sambil acap. Dulu saya juga begitu, ngopi, pisang goreng. Padahal istri lagi tunggu di rumah, mau makan bersama. Begitu sampai di rumah, udah makan aja deh, saya lagi nggak enak perut. Benar-benar nggak enak perut. Iya kan? Bilang aja, saya tadi karena hujan, saya udah menikmati gorengan, jadi belum lapar. Kan nggak apa-apa. Daripada berbohong. Ini paling penting. Mari, Bapak Ibu. Yang keempat, rencana Allah bagi keluarga Kristen, fungsi orang tua di dalam keluarga. Ini paling luar biasa. Kenapa fungsi orang tua? Orang tua adalah suami dan istri, bukan anak-anak. Oleh sebab itu, kompaklah jadi satu. Program yang sudah ada dijalankan sama-sama. Apa yang diputuskan suami, istri ikut. Tinggal tergantung. Pak, hujan Pak. Oh ya, oke. Daripada kamu sakit Mak, aku aja. Aku belum mandi. Aku pakai mantel, antar anak-anak. Jangan udah tahu hujan paksa lagi istri kan? Gak apa-apa sih kalau jalannya bagus. Kalau kayak kami keluar gang, tiba-tiba ada becek, terus jatuh istri bagaimana coba? Begitu jatuh, itu kan Mak, bawa kendaraan, matanya di mana? Jangan lihat kiri kanan. Yang salah siapa? Suami, bukan istri. Istri buru-buru karena banyak, dan dia di pikiran dia tuh bukan cuma satu seperti suami. Waktu seorang ibu antar anak atau pergi ke pasar, pikirannya ada di rumah enggak? Halo? Bapak Ibu tahu? Pasti pikiran ada di rumah. Bagaimana cucian yang saya udah rendam ya? Saya buru-buru cuci, dapat panas enggak? Pakaiannya kering. Aduh, saya mesti masak buat anak-anak saya makan. Suami pikir gitu enggak? Enggak pikir. Ke pasar ya udah ke pasar, pulang ya udah, gitu ya. Tapi istri itu pikiran 1000 macam pikiran. Ibu di belakang udah goyang-goyang aja begini kan, nggak tahu pusing atau memang kebayang atau. Tapi kalau istri saya nggak menikmati, ya udah rendam ya udah, keburu ya masih bisa pegang gitu kan. Saya bilang iya, kita udah usia bukan anak muda lagi yang bisa kerjakan 2-3 kerjaan sambil masak, sambil nyetrika, sambil apa lagi coba? Macam-macam ya kalau ibu-ibu ya. Tapi kalau bapak-bapak enggak, masak-masak, enggak mungkin bisa nyetrika. Atau sambil nyetrika tidurin anak, enggak mungkin. Tidurin anak iya, nyetrika nanti nyetrika. Belum tentu juga kita pegang setrika kan, tapi saya senang pegang setrika. Ini kita belajar dari kitab Efesus dan Kolose ini, bahwa sebagai orang tua yang pertama, menurut perkataan Paulus dalam Efesus 6 ayat 4, demikian firman Tuhan katakan begini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini pertama. Bukan cuma bapak. Kalau bapak didik seperti itu, istri juga harus ikut sependapat. Nah, yang kedua, inti pengasuhan Kristen ialah, hai bapak-bapak haruslah berpaling kepada hati anak-anaknya agar dapat membawa hati anak-anak itu kepada hati Juru Selamat. Hati Yesus itu cuma kasih. Jadi kita harus memiliki kasih yang besar untuk mendidik anak dan membawa istri dekat dengan Tuhan. Kalau tidak ada kasih, jangan pernah kita berpikir kita akan memperoleh itu.
Ini sebenarnya ada banyak ya, tapi nanti berikutlah. Karena di poin yang keempat ini ada 11. Ya, ada 11, tapi saya baca aja yang bagian 11-nya. Ya. Bagian 11, itu begini bunyinya. Ya. Memiliki kasih dan kepedulian sedemikian untuk anak-anak sehingga bersedia untuk mencurahkan hidup saudara, ayah, ibu, suatu persembahan kepada Tuhan agar dapat memperdamaikan atau memberikan iman mereka dan menjadikan kehidupan mereka sebagaimana mestinya hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau hidup di dalam Tuhan itu tergantung dari suami. Bagaimana komando suami membawa istri, anak-anak. Takut akan Tuhan itu paling penting. Oleh sebab itu ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, indah sekali kalau keluarga Kristen itu, rencana Allah bagi keluarga Kristen adalah kesatuan. Takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, jalan di dalam garis rel rencana Allah, maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita mau, Tuhan siapkan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau mau ajarkan kami Tuhan untuk tetap senantiasa setia berpegang kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus menuntun langkah hidup kami, Allah yang memimpin kami Tuhan. Jadikan kami keluarga sesuai dengan rencanamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan di luar rencanamu binasa kami, celaka kami, tetapi kami ada hidup di dalam rel garis rencana Allah. Dan kami tahu bahwa Yeremia 29 ayat 11 akan mengalir dalam kehidupan kami dan keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak. Rancangan yang ada pada Allah mengenai kami orang percaya, rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan, tapi berkat-berkat Tuhan tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.